Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kehamilan dengan penyakit jantung. Untuk definisinya sendiri, penyakit jantung pada kehamilan ini dapat mengganggu kemampuan kompensasi jantung dalam menghadapi perubahan hemodinamik fisiologis yang terjadi selama kehamilan, di mana seperti adanya peningkatan cardiac output, kemudian peningkatan volume darah, serta penurunan resistensi vaskular sistemik dan tekanan darah. Nah, untuk gangguan hemodinamik ini pada ibu dapat mempengaruhi aliran darah uteroplasenta. Untuk epidemiologinya sendiri, prevalensi secara global terdiri dari tiga tipe kelainan terbanyak, yaitu ada ventricular septal defect, yaitu 2,6 per 1000 kelahiran hidup, lalu ada arterial septal defect, 1,6 dari 1000 kelahiran hidup, lalu juga ada persistent ductus arteriosus, yaitu 0,9 dari 1000 kelahiran hidup, di mana telah dilaporkan bahwa kehamilan dengan penyakit kardiovaskular mencapai 0,2 sampai dengan 0,4% dengan rata 2 kematian per 100.000 maternal. Nah, untuk perubahan hemodinamik yang normal selama kehamilan, yaitu ada 6 poin. Pada volume darah selama kehamilan normal dan infarktu dan persalinan, dia akan mengalami peningkatan, di mana pada kehamilan meningkat 20% sampai 50%. Lalu pada denyut jantung, yaitu selama kehamilan meningkat 10 sampai 15 denyut per menit. Pada infarktu dan persalinan juga masih meningkat. Lalu pada cardiac output, itu mengalami peningkatan 30% sampai 50% di atas baseline, dan pada infarktu dan persalinan meningkat tambahan 50%, kemudian tekanan darah dia mengalami penurunan 10 mm air raksa pada kehamilan normal, dan pada infarktu dia mengalami peningkatan, lalu pada stroke volume dia mengalami peningkatan 30% selama kehamilan, dan saat infarktu mengalami peningkatan 300 sampai 500 mili per kontraksinya, sedangkan resistensi vaskular sistemik dia mengalami penurunan 20%, dan selama infarktu dan persalinan dia mengalami peningkatan. Dari keenam poin tersebut, saat pasca persalinan mengalami penurunan. Selanjutnya, yaitu adalah perubahan hemodinamik normal selama kehamilan. Jadi, volume plasma maksimum itu 40% di atas baseline pada usia kehamilan 24 minggu. Pada awal kehamilan, peningkatan cardiac output itu berhubungan dengan peningkatan stroke volume. Sedangkan pada akhir kehamilan, denyut jantung itu menjadi faktor yang utama dari peningkatan cardiac output. Peningkatan cardiac output ini terjadi oleh karena tiga faktor. Jadi ada peningkatan preload dikarenakan volume darah yang bertambah, pengurangan afterload dikarenakan penurunan resistensi vaskular sistemik, dan peningkatan denyut jantung maternal 10 sampai 15 denyut per menit. Jadi stroke volume ini meningkat selama trimester pertama dan kedua, tetapi dia akan menurun saat trimester ketiga dikarenakan kompresi dari vena cava inferior oleh uterus. Tekanan darah itu menurun sekitar 10 mHg di bawah baseline pada akhir trimester kedua, dikarenakan oleh fase dilatasi aktif melalui aksi mediator lokal seperti prostacyclin dan nitric oxide, serta penurunan resistensi vaskular sistemik akibat penambahan pembuluh darah baru di uterus dan plasenta. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan dari anatominya. Nah, selain itu, adanya kelainan anatomis pada jantung dapat mempersulit penanganan gagal jantung selanjutnya. Ini menurut American College of Cardiology atau American Heart Association Heart Failure Guideline 2001. Gagal jantung itu dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium A, deskripsinya adalah pasien dengan risiko tinggi berkembang menjadi gagal jantung karena adanya kondisi yang berhubungan. Tidak teridentifikasi adanya abnormalitas struktural atau fungsional dari perikardium, miokardium, atau katut jantung dan tidak pernah menunjukkan tanda atau gejala dari gagal jantung. Contohnya ada hipertensi sistemik, penyakit arteri koroner, diabetes mellitus, riwayat terapi obat kardiotoksik, ataupun penyalahgunaan alkohol, riwayat demam, reumatik, dan riwayat keluarga kardiomyopati. Stadium yang B adalah pasien dengan penyakit jantung struktural yang erat hubungannya dengan berkembangnya gagal jantung, tetapi tidak pernah menunjukkan tanda atau gejala dari gagal jantung ini.
Contohnya ada fibrosis atau hipertrofi ventricle kiri, dilatasi atau hipokontraktivitas dari ventricle kiri, penyakit dekat jantung asimptomatik, dan infeksi penyakit sebelumnya. Nah, ini yang C. Yang C adalah pasien yang saat ini atau sebelumnya memiliki gejala gagal jantung yang berhubungan dengan penyakit jantung struktural yang menyertainya. Contohnya itu ada dyspnea atau kelelahan akibat disfungsi sistolik ventricle kiri, pasien asimptomatik yang menjalani terapi untuk gejala gagal jantung sebelumnya. Lalu yang D yaitu ada pasien dengan penyakit jantung struktural lanjutan dan didapatkan gejala gagal jantung saat istirahat meski dengan terapi medis maksimal dan memerlukan intervensi yang khusus. Contohnya adalah pasien yang memiliki dan menjalani rawat inap berulang karena gagal jantung atau tidak bisa dipulangkan secara aman dari rumah sakit. Pasien di rumah sakit itu menunggu transplantasi jantung, pasien di rumah sakit dengan maksud saya di rumah dengan dukungan intravena secara berkelanjutan untuk meringankan gejala atau didukung dengan alat bantu sirkulasi mekanik. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan fungsional. Status fungsional untuk pasien dengan penyakit jantung umumnya dikelompokkan menurut sistem klasifikasi. Ini menurut New York Heart Association. Jadi ada 4 kelas juga. Kelas pertama adalah deskripsinya pasien dengan penyakit jantung, tetapi tanpa adanya pembatasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, dyspnea, atau nyeri angina. Yang kedua, yaitu adalah pasien dengan penyakit jantung mengakibatkan sedikit keterbatasan aktivitas fisik dan akan merasa lebih baik dengan istirahat. Aktivitas fisik itu bisa menimbulkan kelelahan, palpitasi, dyspnea, atau nyeri angina. Kelas ketiga, yaitu adalah pasien dengan penyakit jantung dengan adanya keterbatasan aktivitas fisik, nyaman saat istirahat, aktivitas ini bisa berkurang aktivitas fisik yang kurang, jadi biasanya itu menimbulkan kelelahan, palpitasi, dyspnea, ataupun nyeri angina. Selanjutnya, kelas keempat, yaitu adalah pasien dengan penyakit jantung yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik, gejala insufisiensi jantung yang dapat muncul saat istirahat jika aktivitas fisik dilakukan ketidaknyamanan meningkat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan etiologi. Berdasarkan etiologinya, penyakit jantung pada kehamilan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Penyakit jantung kongenital. Ada penyakit jantung kongenital asianotik maupun sianotik. Kemudian, penyakit jantung didapat yaitu acquired heart disease, yaitu ada penyakit jantung rematik dan penyakit jantung koroner. Kemudian yang ketiga, penyakit jantung spesifik pada kehamilan yaitu kardiomiopati peripartum. Selanjutnya, untuk penilaian resiko, di sini penilaian resiko maternal dilakukan menurut klasifikasi resiko yang dimodifikasi menurut WHO. Nah, di sini ada kelas resiko, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk resiko kehamilan berdasarkan kondisi medis, berdasarkan kelas 1, itu tidak terdeteksi peningkatan resiko mortalitas maternal dan tanpa peningkatan ringan dalam morbiditas. Kemudian, kelas 2, sedikit peningkatan resiko mortalitas maternal atau peningkatan moderat dalam morbiditas. Kemudian, kelas 3, peningkatan resiko mortalitas maternal signifikan atau morbiditas berat. Konseling dengan ahli diperlukan. Jika diputuskan hamil, maka pengawasan spesialis jantung dan kandungan secara intensif dibutuhkan selama kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Untuk kelas keempat, risiko mortalitas maternal sangat tinggi atau morbiditas berat, dikontraindikasikan hamil. Jika kehamilan terjadi, maka terminasi itu perlu didiskusikan. Jika kehamilan berlanjut, maka penanganannya seperti kelas 3. Kemudian selanjutnya untuk penilaian risiko, di sini kondisi di mana risiko kehamilan termasuk WHO kelas 1. Jadi WHO kelas 1 itu pengertiannya adalah merupakan risiko yang sangat rendah dan tindak lanjut kardiologi selama kehamilan dapat terbatas pada 1 atau 2 pertemuan. Kemudian WHO kelas 2 merupakan risiko rendah atau moderat dan direkomendasikan untuk tindak lanjut tiap semester. Kemudian WHO kelas 3
terdapat resiko komplikasi yang tinggi, dan peninjauan kardiologi dan obstetrik berkala direkomendasikan tiap bulan atau tiap 2 bulan. Kemudian, WHO kelas 4 perlu disarankan untuk tidak hamil. Tetapi, jika hamil dan tidak menginginkan terminasi, diperlukan peninjauan tiap bulan ataupun 2 bulan. Nah, di sini kondisi di mana risiko kehamilan termasuk WHO kelas 1 tanpa komplikasi kecil atau ringan seperti stenosis pulmonal, paten ductus arteriosus, prolaps katup mitral. Perbaikan lesi sederhana yang berhasil seperti defek septal ventrikular atau atrial, paten ductus arterioris, kemudian anomali aliran vena pulmonalis, denyut ektopik ventrikular atau atrial isolate. Kemudian, kondisi di mana risiko kehamilan termasuk WHO kelas 2 atau 3. Untuk WHO kelas 2, jika dinyatakan baik dan tanpa komplikasi seperti defek septal atrial atau ventrikular yang tidak dioperasi, repair tetralogi falot, kemudian sebagian besar aritmia. Untuk WHO kelas 2, kelas 3, yang ini tergantung individu. Itu yang pertama ada gangguan ventrikel kiri ringan, kardiomiopati hipertrofik, sindroma Marfan tanpa dilatasi aorta, aorta kurang 45 mm pada gangguan aorta yang berhubungan dengan katup biskupidal aorta, dan koartasio yang diperbaiki. Nah, ini untuk penilaian resiko selanjutnya, WHO kelas 3, katup mekanik, mekanik jantung sianosis atau tanpa perbaikan, kemudian penyakit jantung bawaan kompleks lainnya, dilatasi aorta 40 sampai dengan 45 mm pada sindrom Marfan, kemudian dilatasi aorta 40 sampai dengan 45 mm pada gangguan aorta berhubungan dengan katup bikuspidal aorta. Selanjutnya, untuk WHO kelas 4, di sini di mana kondisi, di mana resiko kehamilan atau kontraindikasi untuk hamil. Nah, itu ada hipertensi arteri pulmonal dengan penyebab apapun, disfungsi ventricle sistemik berat, kemudian kardiomiopati peripartum selanjutnya dengan adanya sisa gangguan fungsi ventrikel kiri. Kemudian stenosis mitral berat, stenosis aorta simptomatik berat. Kemudian, sindroma Marfan dengan dilatasi aorta lebih dari 45 mm, dilatasi aorta lebih dari 50 mm pada gangguan aorta yang berhubungan dengan katup aorta biskupidal. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian risiko. Jadi berdasarkan risiko mortalitas maternal, maka penyakit jantung pada kehamilan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama dengan risiko mortalitas kurang dari 1%, itu yang pertama ada atrial septal defect atau ASD, kemudian ada ventricular septal defect atau VSD, ada patent ductus arteriosus atau PDA, mitral stenosis yang tergolong dalam NIHA kelas 1 dan 2, ada gangguan katup pulmonal atau trikuspidal, kemudian yang terakhir ada tetralogi falot yang dikoreksi. Kemudian untuk yang kelompok 2 itu dibagi ada 2A dan 2B dengan resiko mortalitas 5-15%. Untuk yang 2A itu ada mitral stenosis tergolong dalam NIHA kelas 3 atau 4, kemudian ada aorta stenosis, kemudian ada koarktasio aorta tanpa kelainan katup, lalu ada tetralogi falot tanpa koreksi, kemudian ada sindroma Marfan dengan aorta normal, kemudian ada riwayat miokard infark. Kemudian untuk yang kelompok 2B ada katup prostatik mekanis sama mitral stenosis dengan atrial fibrilasi. Nah, selanjutnya berdasarkan resiko mortalitas tadi kan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang ketiga dengan resikonya itu 25-50%. Yang pertama ada hipertensi pulmonal, ini ada primer, ada sindrom Eisenmenger, kemudian ada koarktasio aorta dengan kelainan katup, lalu ada sindroma Marfan dengan kelainan aorta, dan yang terakhir ada kardiomiopati peripartum dengan disfungsi ventrikel kiri persisten. Nah, selanjutnya diagnosis penyakit jantung dalam kehamilan menurut NIHA, yaitu poin penting dari proses diagnosis penyakit jantung yang lengkap itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, etiologinya. Apakah terjadi akibat penyakit kongenital, infeksius, hipertensif, atau iskemik? Kemudian yang kedua, apakah ada kelainan anatomis? Bagian jantung mana yang terlibat? Apakah hipertrofi atau dilatasi atau keduanya? Kemudian katup mana yang terkena? Apakah dia bersifat regurgitasi dan atau bersifat stenosis. Kemudian apakah didapatkan infark miokard.
Kemudian yang ketiga, apakah ada gangguan fisiologis? Jadi, apakah terdapat aritmia? Apakah ada bukti adanya gagal jantung kongestif atau iskemi miokardium? Yang keempat, apakah ada gangguan fungsional? Jadi diamati seberapa berat aktivitas fisik yang mempengaruhi terjadinya gejala dari penderita penyakit jantung dalam kehamilan. Nah, yang selanjutnya untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi gejala yang menyerupai penyakit jantung ini bisa muncul pada wanita hamil. Contohnya seperti mudah lelah, disnu, edema ekstremitas bawah, dan murmur. Nah, murmur atau bising jantung ini merupakan salah satu tanda adanya kelainan jantung pada ibu hamil. Nah, murmur ini dia bisa lemah, bisa mid sistolik, dan bisa juga terdengar pada sepanjang tepi tulang sternum kiri. Nah, untuk intensitasnya, dia dapat meningkat sejalan dengan peningkatan curah jantung selama kehamilan. Kemudian, pemeriksaan dengan ekokardiografi ini diperlukan jika didapatkan adanya murmur diastolik, murmur kontinum, atau murmur sistolik, baik itu grade 2 atau lebih, atau murmur yang berhubungan dengan gejala atau EKG yang abnormal. Kemudian, dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara tepat, yaitu dalam posisi miring kiri. Dan jika perlu, bisa dilakukan pemeriksaan proteinuri, khususnya pasien dengan riwayat hipertensi atau preeklamsi. Kemudian, harus selalu dipasang oksimetri dan dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen dalam darah pada pasien dengan penyakit jantung kongenital. Baik, di sini saya akan melanjutkan diagnosis penyakit jantung dalam kehamilan, gejala dan tanda kardiovaskular pada kehamilan. Yang normal itu terdapat lelah, dyspnea, kadang-kadang palpitasi, murmur sistoliknya 1-2/6, pulsasi vena leher, edema ekstremitas bawah, suara S1, wet split, dan keras. Untuk abnormalnya yaitu dia sinkop, dyspnea paroksimal nokturnal, takikardi di atas 120 kali per menit, aritmia yang terjadi terus-menerus, nafas memendek saat istirahat, distensi vena leher, Sumashian galop, murmur sistolik 4-6/6, murmur diastolik, nyeri dada, hemoptisis, dan sianosis. Setelah itu, untuk pemeriksaan non-invasif, dia ada elektrokardiografi, di mana sebagian besar pasien hamil mengalami perputaran jantung ke kiri, dan EKG terdapat deviasi aksis kiri 15-20. Nah, khususnya selama trimester ketiga. Nah, ketika diafragma terdorong oleh uterus, nah, temuan umumnya itu perubahan segmen ST dan gelombang T. Setelah itu gelombang Q dan T terbalik di lead ketiga. Penghatan atenuasi gelombang Q pada sedapan AFR. Setelah itu gelombang T terbalik pada V1, V2, dan terkadang pada V3. Setelah itu pada pemeriksaan non-invasif di ekokardiografi. Nah, lebih banyak digunakan karena bersifat non-invasif dan aman, dengan kemampuan MOD, 2D, dan Doppler. Dapat menentukan yang pertama, kelainan struktur termasuk ukuran jantung, tekanan arteri pulmonal, kontraktilitas ventrikel, adanya trombus, dan fungsi katup maupun iskemia miokard. Setelah itu pemeriksaan dengan latihan. Exercise testing untuk menilai secara objektif dari kapasitas fungsional, chronotropik, dan respon tekanan darah. Pada pasien dengan kelainan jantung yang telah diketahui, diperlukan pemeriksaan sejak sebelum kehamilan untuk menilai risiko komplikasi akibat kehamilan. Ya, selanjutnya yaitu diagnosis penyakit jantung dalam kehamilan. Jadi, untuk pemeriksaan itu dengan paparan radiasi, itu dengan pemeriksaan radiografi toraks rutin harus selama trimester pertama. Kemudian, efek radiasi pada janin itu tergantung pada dosis radiasi dan usia kehamilan saat terkena paparan. Kemudian sebaiknya itu ditunda hingga setelah masa organogenesis terlampaui, yaitu usia kehamilan 12 minggu. Kemudian untuk alur diagnostiknya, jadi apabila ditemukan murmur, itu diinterpretasikan apakah murmur sistolik atau murmur kontinu atau diastolik.
Nah, apabila ada murmur sistolik, itu dilihat itu grade 1, 2 atau grade 3 atau lebih. Nah, apabila grade 1, 2 dan ada mid sistolik, itu dilihat apakah ada eh, tanda gejala atau tidak ada atau asimptomatik. Nah, apabila tidak ada temuan yang tidak ada gejala atau asimptomatik, itu dilakukan EKG dan fototorak. Nah, apabila EKG dan fototoraknya normal, itu tidak perlu tindakan lanjut. Nah, tetapi apabila ada tanda atau gejala lain dari penyakit, itu bisa dilakukan EKG untuk dikonsultasikan ke ahli jantung dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian, apabila EKG dan fototoraknya tadi juga abnormal, itu bisa dilakukan ekokardiografi untuk dikonsultasikan ahli jantung dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, kemudian selanjutnya tadi apabila grade murmur sistoliknya itu grade 3 atau lebih atau ada holo sistolik atau sistolik lambat, kemudian apabila ada juga murmur kontinu atau diastolik, itu bisa dilakukan ekokardiografi, kemudian dikonsultasikan ke ahli jantung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu komplikasi. Yang pertama itu kelahiran preterm itu 10-20%. Kemudian persalinan prematur itu lahir kurang dari 37 minggu usia kehamilan itu dengan atau tanpa ketuban pecah dini itu 20%. Kemudian gangguan pertumbuhan itu 8%, kemudian aborsi spontan 12%, kemudian sindrom gangguan pernapasan 8%. Kemudian prediktor resiko maternal untuk komplikasi jantung. Nah, jadi kriterianya itu kejadian sakit jantung sebelumnya, itu contohnya gagal jantung, transient ischemic attack, stroke sebelum kehamilan, aritmia itu poinnya 1. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu NIHA 3 atau 4 atau cyanosis itu poinnya 1. Kemudian kriteria selanjutnya itu obstruksi jantung kiri, yaitu area katup aorta kurang dari 1,5 cm, area katup mitral kurang dari 2 cm, atau gradien puncak left ventricular ventricular outflow tract itu lebih dari 30 mmHg, itu poinnya 1. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu disfungsi miokardial. Itu contohnya ada LVEF kurang dari 40%, kardiomiopati restriktif, atau kardiomiopati hipertrofik. Itu poinnya 1. Nah, tadi kemudian apabila jumlah prediktornya itu 0, itu resiko kejadian gangguan jantung dalam kehamilan itu 5%. Apabila 1 itu resikonya itu 27%, kemudian apabila lebih dari 1 itu resiko kejadian gangguan jantung pada kehamilannya 75%. Kemudian selanjutnya yaitu perkiraan maternal untuk kejadian neonatus pada wanita dengan penyakit jantung. Yang pertama itu berdasarkan NIHA, kelas lebih dari 2 atau cyanosis. Kemudian yang kedua itu obstruksi jantung kiri maternal, merokok selama kehamilan, gestasi multiple, penggunaan antikoagulan oral selama kehamilan, prostesis atau mekanik. Nah, untuk tata laksananya, yang pertama pada prekonsepsi, jadi pada semua wanita yang menunjukkan gejala dan tanda adanya penyakit jantung, sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh tentang status kardiologinya sebelum kehamilan. Nah, evaluasi itu apa aja? Jadi, evaluasi itu antara lain riwayat penyakit jantung yang diderita beserta penanganannya, kemudian pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan fototoraks dan juga EKG, pemeriksaan pulse oximetry, pemeriksaan transtorak ekokardiografi, evaluasi status fungsional jantung, kemudian pengelompokan penyakit jantung berdasarkan kelompok resiko. Nah, selanjutnya pada antepartum, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan selama pasien itu melakukan rujukan antenatal itu antara lain pendekatan multidisiplin, kemudian konfirmasi usia kehamilan berdasarkan HPHT maupun USG, pemeriksaan ekokardiografi janin dilakukan pada usia kehamilan 20-24 minggu, khususnya pada ibu dengan penyakit jantung kongenital. Kemudian, pemeriksaan kesejahteraan janin itu dilakukan untuk menilai pertumbuhan janin, baik dengan biometri janin,
Doppler maupun NST yang dimulai saat usia kehamilan 30-34 minggu. Kemudian deteksi dini kelainan yang menyertai misalnya preeklampsi, anemia, hipertiroid maupun infeksi. Kemudian perencanaan kapan terminasi kehamilan dan cara persalinannya. Kemudian selanjutnya pada intrapartum, induksi persalinan, penanganan persalinan, dan pasca persalinan itu memerlukan perhatian dan juga keahlian khusus, serta manajemen kolaboratif oleh dokter ahli kandungan, ahli jantung, dan ahli anestesi dengan pengalaman yang tinggi terhadap unit dan juga obat maternal fetal. Kemudian waktu kelahiran. Jadi pada pasien dengan penyakit jantung itu lebih disarankan untuk melakukan induksi persalinan pada kehamilan 40 minggu. Nah, waktu yang tepat sangatlah individual. Jadi tergantung pada status jantung grade 3, skor Biosov, dan kesejahteraan janin serta maturitas paru janin. Kemudian induksi persalinan. Jadi oksitosin dan pecah ketuban buatan itu diindikasikan jika skor Biosov-nya itu lebih dari 5. Waktu induksi yang memanjang itu perlu dihindari jika sereptiknya itu belum matang. Kemudian metode-metode mekanik seperti penggunaan kateter Foley lebih baik jika dibandingkan dengan agen farmakologis, khususnya pada pasien dengan sianosis di mana adanya penurunan tahanan vaskuler sistemik atau tekanan darah yang akan sangat merugikan. Selanjutnya yaitu monitor hemodinamik. Monitor hemodinamik, pulse oximetri, dan pengawasan EKG digunakan sesuai kebutuhan. Tekanan arterial sistemik dan denyut jantung ibu dipantau ketat dikarenakan anestesia lumbal epidural dapat menyebabkan hipotensi. Selanjutnya untuk anestesi dan analgesi. Analgesi lumbal epidural seringkali dianjurkan. Analgesi lumbal epidural secara kontinu dengan anestesi lokal atau opiat atau anestesi spinal opioid secara kontinu dapat diberikan. Anestesi regional dapat menyebabkan hipotensi sistemik, oleh karena itu harus digunakan hati-hati pada pasien dengan lesi katup obstruktif. Perfusi intravena harus dipantau hati-hati. Untuk cara persalinannya, yaitu persalinan per vaginam atau per abdominam. Cara persalinan secara umum yang dipilih adalah per vaginam. Rencana persalinan harus dilakukan per individu. Hal yang perlu diinformasikan adalah waktu persalinan, metode persalinan, induksi persalinan, anestesi, monitoring yang diperlukan. Persalinan harus dilakukan di pusat kesehatan tersier dengan tim perawatan multidisiplin. Secara umum, persalinan sesar dilakukan bila ada indikasi obstetrik. Persalinan sesar dianjurkan untuk wanita dengan yang pertama stenosis aorta berat, bentuk hipertensi pulmonal berat, termasuk sindrom Eisenmenger, gagal jantung akut, dipertimbangkan pada pasien dengan prostesis katup jantung mekanik untuk mencegah masalah dengan persalinan per vaginam yang terencana, sindrom Marfan, dan juga diseksi aorta kronik atau akut. Selanjutnya yaitu tata laksana. Pada persalinan, prinsip umum manajemen intrapartum yaitu meminimalisirkan stres kardiovaskular. Nah, pada sebagian besar kasus, prinsip ini akan dicapai dengan penggunaan anestesi epidural dan dibantu dengan persalinan per vaginam. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan selama persalinan, yang pertama, dilakukan monitoring ketat, yang kedua, posisi left lateral decubitus, kemudian yang ketiga, balance cairan, kemudian yang keempat, bila memungkinkan pengukuran saturasi oksigen dengan pulse oximeter. Kemudian pada kasus risiko tinggi, pertimbangkan monitoring invasif, kemudian pertimbangkan penggunaan intrapartum analgesia, dan pada persalinan per vaginam dilakukan percepatan skala 2, dan yang terakhir, pada pasien yang menggunakan warfarin harus dihentikan minimal 2 minggu sebelum persalinan dan diganti dengan heparin. Selanjutnya, tata laksana pasca persalinan. Yang pertama, 8 unit per menit diberikan setelah pengeluaran plasenta. Kemudian, metil ergonovir, seseorang atau ibu hamil yang mengalami kelainan jantung karena adanya risiko peningkatan 10% vasokonstriksi dan juga hipertensi.
Kemudian, bantuan berupa pemasangan stocking elastik pada tungkai bawah dan ambulasi dini sangat penting untuk mengurangi risiko tromboemboli. Kemudian yang terakhir, pemantauan hemodinamik harus dilanjutkan selama minimal 24 jam setelah melahirkan. Selanjutnya, untuk laktasi dapat berhubungan dengan risiko rendah terjadinya bakteriemia sekunder akibat mastitis. Pada pasien, gangguan perlu dipertimbangkan untuk menyusui dengan menggunakan botol. Kemudian untuk kontrasepsi yang paling aman bagi penderita kelainan jantung yaitu dengan kontrasepsi mantap, yaitu MOW. Nah, karena pemakaian KB hormonal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya retensi cairan dan juga pemasangan IUD ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya endokarditis. Kemudian bagaimana terminasi kehamilan pada ibu hamil dengan kelainan jantung? Untuk kelas 1 dan 2, umumnya penderita dapat meneruskan kehamilan sampai cukup bulan atau aterem dan melahirkan secara pervaginam, kecuali terdapat indikasi obstetrik itu dilakukan persalinan secara seksio-sesaria. Untuk kelas 3 dan 4, terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama dilakukan terminasi kehamilan, atau yang kedua dapat meneruskan kehamilan dengan tirah baring total dan dilakukan pengawasan yang ketat apabila terdapat tanda-tanda gangguan hemodinamik seperti adanya palpitasi, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.